Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fatimatu Jahra dengan NIM 118-20710 dari Pendidikan Fisika 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi di Fisika kelas 10, yaitu gerak melingkar beraturan. Nah, untuk slide selanjutnya itu terdapat sebuah kompetensi inti pada ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini merupakan turunan dari sebuah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran materi GMB ini. Nah, langsung saja saya akan memaparkan apa itu pengertian dari gerak melingkar beraturan atau GMB ya. Jadi, gerak melingkar beraturan sendiri merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatannya itu tegak lurus terhadap arah percepatan. Adapun arah kecepatannya itu terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut. Nah, gambar tersebut itu merupakan sebuah benda bergerak yang membentuk suatu lingkaran. Nah, dalam GMB sendiri berlaku dua jenis besaran. Yang pertama itu ada besaran sudut atau anguler dan besaran linear atau tangensial. Nah, adapun besaran yang termasuk besaran-besaran sudut itu contohnya ada periode, frekuensi, posisi, kecepatan, dan percepatan sudut. Jadi besaran sudut itu merupakan besaran yang kerjanya itu membentuk suatu sudut tertentu. Sedangkan besaran linear itu merupakan besaran yang kerjanya itu tidak membentuk suatu sudut. Nah, adapun besaran yang termasuk kategori besaran linear itu yang pertama ada jari-jari, panjang lintasan, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan percepatan total. Nah, dalam GMB sendiri terdapat sebuah hubungan besaran-besaran antara besaran sudut dan besaran tangensial. Yang pertama itu adalah hubungan antara posisi sudut atau theta dan panjang lintasan yang dilambangkan dengan huruf S. Nah, perhatikan gambar 1.2 di mana titik P itu berotasi dengan sumbu tetap O yang ini dan jari-jari R. Nah, jika P ini bergerak dari titik A ke titik B dengan menempuh lintasan busur sejauh S, sedangkan posisi sudut yang terbentuk itu sebesar theta. Nah, maka diperoleh hubungannya itu dapat dirumuskan secara matematisnya itu theta sama dengan S per R. Nah, bisa kalian lihat keterangan-keterangan dari setiap variabel yang telah ditampilkan di slide. Nah, perlu dibuat sebuah catatan. Jadi satu putaran itu besarnya sebesar 360 derajat atau sama dengan 2 pi rad. Di mana satu rad itu besarnya sama dengan 360 derajat per pi. Nah, harga pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial. Nah, apabila posisi sudut sangat kecil yaitu sebesar delta theta, karena selang waktu yang digunakan juga sangat kecil atau dilambangkan dengan delta t, di mana lintasan busurnya juga sangat kecil yaitu delta S, sehingga berlaku sebuah persamaannya itu dituliskan delta S sama dengan delta theta dikali R. Kemudian persamaan tersebut kita bagi dengan delta T. Nah, ini kemudian kita ubah lagi persamaan tersebut di mana delta S per delta T itu merupakan persamaan dari rumus percepatan, dan delta T per delta theta per delta T itu merupakan rumus dari omega. Sehingga ditulislah persamaannya menjadi P sama dengan omega kali R.
Nah, di sini terdapat sebuah catatan di mana kecepatan linear atau tangensial sendiri memiliki arah berupa arah garis singgung lingkaran pada titik-titik. Nah, salah satunya itu titik P. Sementara itu, kecepatan sudut memiliki arah ke atas, tegak lurus bidang lingkar seperti pada tampak pada gambar 1.2 sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita membahas terkait persamaan rumus, maka kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah contoh soal. Nah, sebuah benda yang memiliki jari-jari 16 cm bergerak melingkar beraturan. Jika kelajuan linearnya itu sebesar 2,4 m per s, berapakah kecepatan sudut dan frekuensi putarnya? Seperti biasa, untuk menyelesaikan sebuah soal dalam fisika, tuliskan diketahui, ditanyakan, dan dijawabnya, di mana variabel yang diketahuinya itu ada jari-jari sebesar 0,16, kita konversi ke meter, dan P atau kecepatan 2,4 m per s. Lalu ditanyakannya itu besar omega dan frekuensi. Nah, kita gunakan rumus tadi, hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial. Nah, didapatkan dari besar kecepatan sudutnya itu 13,1 rad per second, sedangkan rumus omega itu kan 2V kali F. Nah, ketika kita mencari besar frekuensinya, kita pindah posisikan variabelnya, lalu dihasilkan besar dari frekuensi itu sebesar 2 Hz. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan antara percepatan sudut dan percepatan sentripetal. Nah, percepatan sudut itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu, atau secara matematisnya itu dapat dituliskan alfa sama dengan delta omega per delta t, di mana besar kecepatan linear pada gerak melingkar beraturan besarnya itu 0. Namun arah kecepatan linear berubah setiap waktu. Nah, perubahan arah ini menyebabkan adanya selisih kecepatan linear. Selisih kecepatan dalam selang waktu tertentu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, gambar dari ini ya gambar. Nah, terdapat beberapa poin antara hubungan kecepatan sudut dan kecepatan sentripetal. Yang pertama itu, selisih atau perubahan arah kecepatan linear pada selang waktu tertentu menyebabkan adanya percepatan yang arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, pernyataan tersebut itu merupakan definisi dari percepatan sentripetal, di mana kalau secara matematis rumusnya itu dapat dituliskan sebagai berikut: delta S sama dengan Pi kuadrat per R. Yang poin keduanya itu, setiap benda yang bergerak melingkar memerlukan sebuah gaya sentripetal yang berfungsi untuk mengubah arah gerak benda sehingga tetap dalam lintasan berupa lingkaran. Nah, gaya sentripetal ini biasanya berlaku ketika kita menaiki sebuah komedi putar. Nah, ketika kita menaiki sebuah komedi putar, kita kan meskipun komedi putar tersebut itu bergerak, tapi posisi kita itu tetap gitu, tidak terpental karena adanya gaya sentripetal tersebut. Nah, yang poin ketiga itu, dalam gerak melingkar terkadang ditemukan juga gaya sentrifugal. Nah, gaya ini berbeda dengan gaya sentripetal karena arah gaya sentripetal itu menuju pusat lingkaran, sedangkan gaya sentrifugal itu menuju keluar dari pusat lingkaran. Nah, kita bisa untuk selanjutnya itu kita bisa meninjau hubungan besaran gerak lurus dan gerak melingkar untuk memudahkan kita dalam memahami atau membedakan antara satuan dan besaran dari gerak lurus dan gerak melingkar. Dapat ditinjau dari tabel yang tertera di slide ya. Nah, selanjutnya itu penerapan contoh soal dari hubungan percepatan sudut dan percepatan sentripetal. Nah, sebuah benda bermassa 80 kg
gram bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linear 1,5 m per s dengan diameter lintasannya itu 200 cm. Nah, berapakah gaya sentripetal benda tersebut? Diketahui variabel m itu 80 gram, kita konversi ke kilogram menjadi 0,08 kg dan pi-nya itu 1,5 m per s. Nah, diameter itu kan 200 cm, kita ubah ke jari-jari, di mana 1/2 dikali diameter atau 200/2 itu sama dengan 100 cm, kemudian kita konversi ke meter, dihasilkan 1 meter. Ditanyakan itu percepatan sentripetal, kemudian kita bisa menggunakan rumus, di mana rumus dari percepatan sentripetal itu pi kuadrat per r. Nah, kita masukkan 1,5 kuadrat per 1 sehingga dihasilkan percepatan sentripetalnya itu 2,25 m per s kuadrat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi Tujuan pembelajaran dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis besaran yang berhubungan antara gerak linear dan gerak melingkar pada gerak menggelinding dengan laju konstan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan besar posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut pada suatu benda yang bergerak melingkar beraturan. Definisi dari gerak melingkar beraturan atau yang disingkat dengan gerak GMB. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Arah kecepatan terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut. Tampak seperti pada gambar 1.1 di bawah ini. Gambar 1.1, sebuah benda bergerak membentuk suatu lingkaran. Dua, pada GMB atau gerak melingkar beraturan berlaku dua jenis besaran, yaitu besaran linear atau tangensial dan besaran sudut atau angular. Yang ketiga, rumus matematis masing-masing hubungan besaran-besaran sudut dan besaran-besaran tangensial sebagai berikut. Yang strip pertama, posisi sudut dan panjang linear. Rumus matematisnya theta sama dengan S per R. Strip kedua, kecepatan sudut dan kecepatan tangensial.
Rumus matematisnya pi sama dengan omega kali R. Strip ketiga, percepatan sudut dan percepatan sentripetal. Rumus matematisnya AS sama dengan pi kuadrat per R. Keempat, penerapan GMB dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama itu menunjukkan sebuah permainan komedi putar. Gambar kedua merupakan penerapan GMB dalam ice skating sport. Latihan soal esai materi gerak melingkar beraturan. Adapun langkah-langkah penyelesaian dalam mengerjakan soal yang pertama, tuliskan variabel apa saja yang diketahui pada soal. Kedua, tuliskan variabel apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Ketiga, tuliskan persamaan rumus sesuai variabel yang sudah diketahui untuk menulis jawaban dari pertanyaan pada soal tersebut. Soal yang pertama, sebuah titik P berada di tepi lingkaran yang berjari-jari 4 cm mula-mula terletak pada sumbu X. Jika titik P melintasi besar lingkaran sepanjang 200 pi cm berlawanan dengan putaran jarum jam, tentukan posisi sudut titik P tersebut. Selanjutnya akan ditampilkan pembahasan dari masing-masing soal yang telah disajikan. Pembahasan. Diketahui R sama dengan 4 cm dikonversi ke meter, S 200 pi cm, lalu ditanyakan pi, jawaban pi sama dengan S per R sama dengan 2 pi per 0,04, hasilnya 50 rad. Untuk soal yang kedua, Emily memutar sebuah bor listrik. Bor tersebut berputar dengan kecepatan sudut konstan sebesar 1500 rpm. Tentukan besar posisi sudut yang telah ditempuh bor tersebut selama 5 second. Pembahasan. Diketahui omega sama dengan 1500 rpm dikonversi ke rad per second hasilnya sebesar 50 pi rad per second. T sama dengan 5,
omega awal sama dengan 0 ditanyakan theta. Jawabannya theta sama dengan theta 0 ditambah omega T, omega sama dengan 0 ditambah 50 pi rad per second dikali 5S, pi sama dengan 250 rad. Soal yang ketiga. Sebuah roda motor memiliki diameter sebesar 1 m, melakukan 120 putaran per menit. Tentukan kecepatan linear suatu titik pada roda motor tersebut. Pembahasan untuk nomor yang ketiga. Tulis diketahui R sama dengan 1 m dikonversi karena itu diameter bentuknya. Soal nomor 4. Roda sepeda berputar menempuh 10 pi rad per second. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali putaran penuh? Pembahasan untuk nomor 4. Soal nomor 5. Jackson menaiki sebuah wahana komedi putar di karnaval. Dia bergerak dengan laju konstan dalam sebuah lingkaran berjari-jari 5 meter. Jackson menyelesaikan 1 putaran dalam 4 second. Berapakah percepatan sentripetalnya? Pembahasan untuk nomor 5. Hasil dari percepatan sentripetal sebesar 12,48 m per s kuadrat. Soal nomor 6. Sebuah mobil balap mulai dari keadaan diam dari area pit dan dipercepat beraturan sampai laju 35 m per s dalam 11 detik pada lintas horizontal yang melingkar dengan radius 500 m. Dengan menganggap percepatan tangensial konstan, tentukan percepatan tangensialnya. Pembahasan untuk nomor 6. Percepatan tangensial sebesar 3,2 m per s kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.